terjadi perkawinan anak menyebabkan si perempuan putus sekolah. Itu bisa dilihat kalau perempuan itu punya tekad dan psikologis yang mental yang kuat, itu juga berdampak pada pola pikir. Wahai kaum perempuan, jadi kayak berpuisi kalau aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Insight dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wati Susilawati menemani waktu santai dan ngobrol asik bersama narasumber yang pastinya paham akan isu-isu yang akan kita bawa hari ini. Nah, kebetulan hari ini di samping saya ada perempuan yang cantik. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat DPPPA Kalbar. Beliau ada Herkulana Mekaryani. Selamat siang Ibu. Siang Wati. Kita ngobrol santai aja sih Iya. Ibu. Maksudnya kita tidak terlalu kaku, tapi kita lebih substansial membahas masalah program. Iya. Nah, biasanya ini kalau kita bicara masalah pemberdayaan perempuan, di situ kan banyak subjek dan objeknya, Kak. Iya. Nah, kira-kira sepanjang Januari hingga menjelang akhir tahun ini, apa sih yang sudah program yang sudah direalisasikan, kayak gitu. Baik itu untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan terutama. Oke, terima kasih ya Mbak Wati ya, kita santai. Nah, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, biasanya kalau kami singkat itu DP3A, jadi lebih enak, lebih mudah. Nah, di P3A ini mempunyai tugas dan fungsi selaku pengampu untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalimantan Barat. Dan kami memiliki salah satu unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak yang kita singkat UPT P3A. Nah, program yang ada di P3A itu ada program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, kemudian perlindungan perempuan, yang ketiga pemenuhan hak anak, kemudian ada data gender dan anak. Nah, khusus untuk pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, berdasarkan hasil evaluasi kami, meskipun kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, tetapi kalau kita mengacu kepada hasil indeks pemberdayaan perempuan dan indeks pemberdayaan gender, ternyata indeks pemberdayaan perempuan Kalimantan Barat dan indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Barat masih masuk di dalam kategori rendah, yaitu peringkat 30 dari 34 provinsi. Kemudian dilihat dari indeks ketimpangan gender, kita melihat ternyata Kalimantan Barat termasuk juga yang rendah. Oleh sebab itu kami mencoba melakukan evaluasi, apa sih yang menyebabkan ini kok rendah capaiannya. Terus kemudian kita melihat ternyata ada beberapa program dan kegiatan belum terlalu terfokus kepada untuk pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Karena kalau kita melihat kegiatan yang ada masih pada bersifat seremonial saja. Nah, oleh sebab itu kita melihat di program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, di situ ada program ada kegiatan peningkatan kualitas keluarga. Yang ini yang masih belum tersentuh dengan baik. Nah, di mana sebenarnya dengan melakukan peningkatan kualitas keluarga itu adalah inti dari kita untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian juga inti dari untuk pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Nah, ini yang belum dilakukan. Sedangkan untuk kegiatan pengarusutamaan gender, kita sudah mendapatkan dukungan pada saat Bapak Gubernur kita, Bapak Sutarmiji. Nah, kita mencoba melalui Kepala Bapeda selaku Pokja di dalam perencanaan penganggaran responsif gender. Alhamdulillah, ini cukup berjalan dengan baik meskipun kita masih perlu melakukan peningkatan. Nah, kemudian kita juga akan membentuk focal point PUG karena terjadi mutasi yang begitu cepat ya di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga orang-orang yang tadinya focal point untuk
pengerusaman gender itu sudah berpindah tempat dan berpindah posisi. Nah, kemudian berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa PUG ini harus dipegang oleh jabatan struktural. Dalam hal ini kita mencoba untuk diletakkan pada posisi sekretaris sebagai master brain daripada organisasi yang nanti bisa mengontrol dan mengendalikan PUG dan nanti akan terkait dengan penganggaran responsif gender. Nah, ini salah satu yang kita dorong untuk di tahun 2024. Nah, selain itu kami juga peningkatan kualitas keluarga di dalam rangka untuk menurunkan stunting. Nah, nanti di tahun depan di 2024 semoga disepakati kita akan melakukan kerjasama dengan PKK karena memang PKK itu fokus kepada keluarga. Nah, kami akan melakukan memohon kerjasama dengan PKK di dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga. Kenapa ketahanan keluarga ini sangat penting? Setelah kita melihat data yang ada terjadi di Kalimantan Barat, ternyata kasus yang paling tinggi itu saat ini adalah kasus kekerasan perempuan terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian kasus yang paling tinggi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Nah, oleh sebab itu kita mencoba menerobos di dalam ketahanan keluarga. Di mana kalau keluarga itu adalah keluarga yang baik, sakinah mawardah warahmah itu, maka mungkin kekerasan perempuan dan kekerasan terhadap anak akan berkurang. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya program itu relate dengan kondisi yang dihadapi rata-rata perempuan di Kalimantan Barat, Bu ya. Yeah. Nah, kalau kita lihat itu kan pemberdayaan perempuan itu akan nyambung dengan ketika perempuan itu diberdayakan, dia melek gender. Dia dan otomatis ketahanan keluarganya itu akan semakin kuat. Nah, itu kan berimplikasi kepada perlindungan dirinya sehingga mencegah terjadi kayak kekerasan dalam rumah tangga. Kalau Ibu memandangnya seperti apa? Apakah perlu penguatan untuk kayak perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam kayak kita tahu bahwa kita bicara kekerasan perempuan umumnya terjadi di faktor internal seperti itu. Nah, sebenarnya begini, kekerasan terhadap perempuan itu kan terkait dengan kondisi faktor-faktor penyebabnya ya, ada kondisi faktor ekonomi, kemudian ada kemiskinan, kemudian ada faktor dari aspek pengetahuan dan faktor lingkungan. Nah, berdasarkan data yang ada kami mencoba memilah. Nah, pada saat saya masuk ke DP3A, saya melihat data, loh kok banyak ya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kalimantan Barat. Termasuk eksploitasi, misalnya eksploitasi ini kawin kontrak, itu termasuk masih banyak Bu ya? Ada kasus, kemudian ada kekerasan perempuan juga terjadi perbudakan seks itu ada. Nah, itu seperti itu. Nah, kita mencoba melihat ternyata faktor penyebab yang utama itu adalah dari aspek pengetahuan perempuan itu sendiri dan lingkungan keluarga, kemudian dari aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini membuat perempuan itu menjadi lemah karena dia tidak mendapatkan akses informasi, kemudian akses untuk pendidikan. Banyak perempuan di Kalimantan Barat, setelah kita lihat banyak yang putus sekolah. Kenapa? Ternyata terjadi married by accident ataupun si anak dipaksa untuk menikah. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan di DP3 ini saling berkaitan, bersinergi. Jadi kami juga melakukan pencegahan perkawinan anak. Karena apa? Dengan anak yang tidak siap mental, kemudian kondisi kesehatan reproduksinya tidak siap, nah kemudian pada saat berumah tangga emosinya labil dan sebagainya, itu yang juga bisa mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kemudian berdasarkan kami waktu itu bertemu dengan seorang perempuan, dia dipaksa menikah usia 11 tahun. 11 tahun? Kemudian dia suaminya masih cukup muda karena masih dalam masuk kategori usia anak. Karena anak itu kan mereka yang belum berusia 18 tahun dan masih termasuk yang dalam kandungan itu anak. Udah anak. Nah, ternyata si suaminya juga labil sehingga terjadi pemukulan dan sebagainya.
Nah, oleh sebab itu kita mencoba, inti yang terutama saya bilang teman-teman adalah peningkatan ketahanan kualitas keluarga. Dan oleh sebab itu kita nanti sudah menggait dan bincang-bincang dengan BKKBN bagaimana nanti kita bersama-sama Kementerian Agama itu memberikan pengetahuan kepada para calon pengantin. Ya. Nah, termasuk di situ ada kekerasan perempuan, termasuk juga bagaimana terjadinya supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Nah, salah satunya memang adalah perkawinan yang terlalu muda. Muda. Kalau kami tidak mengatakan perkawinan dini, karena kalau dini itu usia anak dari 0 tahun sampai 8 tahun itu kita sebut dini. Jadi makanya kita perkawinan anak. Nah, ini yang juga masuk menjadi ranah dari DP3A. Nah, oleh sebab itu perempuan bagi kami perlu diberikan perlindungan karena perempuan ini rentan terhadap kekerasan. Nah, bahkan banyak kasus terjadi siapa yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Ternyata banyak juga orang-orang terdekat. Misalnya ya suami, bahkan mertuanya. Nah, kalau di India kan si perempuan kalau ini mendapatkan siksaan dari para mertuanya. Kalau maharnya kan kurang biasa. Nah, kalau mahar kurang. Nah, kemudian ada juga dari pihak orang asing atau kenalan atau tetangga. Nah, ini yang terjadi. Nah, apalagi di Kalimantan Barat ini saya lihat daerah yang paling banyak terdapat kekerasan perempuan itu di daerah Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan Kota Pontianak serta Kota Singkawang. Itu paling banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Nah, oleh sebab itu kami bersama-sama melakukan sosialisasi terhadap hak perempuan. Nah, jadi perlindungan perempuan itu termasuk bagaimana kita melindungi perempuan untuk pemenuhan hak-hak perempuan. Nah, seperti itu. Dan ini kita gandeng tangan dengan Komnas HAM sama Bu Nelly itu. Nah, kita mencoba melakukan sosialisasi kepada seluruh unsur organisasi kemasyarakatan perempuan termasuk BKUW, kemudian Bayangkari, Persit, terus dari Angkatan Laut, nah, kemudian dari Aisyah, IKSMI perempuan IKSMI, WKRI, kemudian Aisyah dan sebagainya. Nah, jadi kita memang saya akan dikeroyok Bu ya. Kita keroyok. Nah, kita keroyokan. Kita mitra. Kemudian kami menggandeng juga perguruan tinggi. Nah, sebab itu tahun depan kami ada program namanya Kampus Ramah Perempuan. Nah, itu menarik tuh Bu. Kalau kita bicara program terbaru, termasuk ya Rumah Ramah Perempuan, jarang sekali ketika persoalan kekerasan perempuan datang, ujung-ujungnya yang fokusnya adalah kasusnya kan. Padahal hal terpenting adalah bagaimana mengembalikan traumanya kayak gitu. Iya. Healingnya kayak gitu. Iya. Apakah Rumah Ramah Perempuan ini juga termasuk program yang memang dibentuk atau mitra kerja yang memang relate dengan program-program kerja pemerintah perempuan? Ya, kalau kami ada unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Nah, begini, misalnya ada korban datang melaporkan bahwa minta bantuan hukum, terjadi kekerasan terhadap dirinya. Nah, biasanya kami menerima, kita biarkan dia cerita tuh. Kalau dia cerita kita biarin aja, mau nangis kayak mau apa, pokok dia cerita. Dan setelah dia selesai baru kita melakukan sentuhan, udah cukup atau masih ada lagi yang mau diceritakan, kita gitu kan. Kita tidak intervensi. Nah, kalau dia bilang merasa cukup, nah kira-kira apa yang menjadi dia sakit. Nah, itu kami melakukan pendampingan. Nah, kemudian kalau memang kasusnya ini sudah benar-benar menganiayai, terjadi kecacatan dan sebagai luka fisik, fisik. Nah, kita memerlukan alat bukti. Nah, karena untuk apa? Kalau kita melaporkan ke penegak hukum, kita harus ada alat buktinya. Kemudian kita lakukan visum dan sebagainya. Nah, setelah itu semuanya terpenuhi, baru kita laporkan kepada pihak Polres terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, untuk si korban perempuannya sendiri, kita lakukan pendampingan. Nah, biasanya kita akan melakukan pemulihan terhadap trauma yang dialami oleh si korban. Nah, biasanya
pendampingan dan pemulihan ini dilakukan oleh psikolog. Dalam hal ini psikolog klinis. Jadi ada psikolog ini rupanya ada klinis dan forensik. Nah, kita ambil yang klinis. Bagaimana pemulihan itu jangka waktunya cukup memakan waktu. Cukup lama, Bu. Nah, tidak ujuk-ujuk udah digini terus itu. Ya, tergantung dari kondisi seberapa jauh trauma yang dialami. Sejauh mana kasus itu berdampak kepada seperti itu. Kita tahu bahwa ketika sebuah kasus kekerasan yang melibatkan perempuan atau anak terjadi, kan kebanyakan ini fokus nih sama korbannya kayak gitu, masalah kasusnya kayak gitu. Bagaimana pemenuhan rasa aman terhadap dirinya gitu, Bu? Apa yang sudah program dan mitra kerja yang akan dilakukan untuk memaksimalkan pemulihannya seperti itu. Nah, kalau pemulihan tadi udah kita ceritakan. Nah, untuk perlindungan perempuan terhadap korban, kita sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan perempuan, dan juga Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak. Nah, anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kalau biasanya begini, Mbak, si pelaku itu biasanya kalau kita dalami lebih jauh, ternyata si pelaku ini juga pernah mendapatkan kekerasan di dalam keluarganya atau di sekitar lingkungannya, sehingga membuat dia berperilaku agresif. Sehingga kok marah sedikit plak. Nah, dari beberapa kasus ternyata si perempuan ini juga bisa menjadi pemicu dari kekerasan itu sendiri. Misalnya nih, cemburu, dan kemudian curiga tuh HP suami, mau bongkar-bongkar HP suami. Si istri lupa ada undang-undang IT yang melindungi privasi suami. Kecuali ada kesepakatan antara suami istri, misalnya, Dek, kamu boleh lihat HP abang. Oh ya bang, abang juga boleh lihat HP adik. Nah, kemudian dikomunikasikan. Nah, tapi kalau tidak ada kesepakatan, terus kemudian bongkar-bongkar handphone suami, terus suami marah. Nah, inilah yang kita hindari. Artinya kita mencoba juga memberikan pengertian, edukasi kepada para perempuan bahwa harus menghargai di dalam rumah tangga, kita harus menghargai yang namanya privasi suami. Karena setiap individu itu privasinya dilindungi oleh undang-undang. Nah, ya biasanya kan pemicunya kan abang nih selingkuh, coba lihat HP-nya. Nah, cara perempuan juga bisa membuat si laki-laki yang memang sudah ada unsur agresifnya ini, dia emosinya yang berkelebihan dan agresif, kekerasan terhadap perempuan. Bahkan bisa jadi pembunuhan. Nah, itu ending kematian dari semua. Itulah yang menjadi itu salah satu yang ingin dihindari sebenarnya. Nah, oleh sebab itu kita biasanya pelaku-pelaku itu juga diberikan pendampingan untuk pemulihan terhadap dirinya sendiri. Biasanya laki-laki yang melakukan kekerasan, pelaku yang melakukan kekerasan siapapun dia pasti memiliki luka batin. Nah, ini yang perlu adanya psikolog untuk mendampingi. Nah, untuk di Kalimantan Barat ini psikolognya ada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Kemudian ada Himpunan Psikolog Indonesia HIMSI. Nah, ini yang bisa membantu pemerintah, makanya kita bermitra membantu pemerintah di dalam rangka melakukan pemulihan terhadap korban. Dan juga mungkin biasanya kalau untuk pelaku itu dari Polda atau Polres, yang mereka melihat apa sih yang dilakukan dia kok sampai begini. Itu biasanya Polres, biasanya itu psikolog forensik mungkin ya. Yang lebih paham secara ini kenapa secara itu secara dalam bahasa hukum lah. Nah, gitu, jadi titik kami di dalam pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender itu dan perlindungan perempuan itu kita mencoba pertama melalui edukasi, kemudian peningkatan kualitas keluarga siapa saja, keluarga apa saja. Nah, kemudian kita mencoba melakukan dalam rangka pencegahan itu kita melakukan untuk kerjasama dengan Kemenak untuk adanya pengetahuan atau edukasi kepada calon pengantin. Ya, seberapa penting sebenarnya edukasi terhadap calon pengantin? Ini sangat penting sekali. Dengan dia memahami, oh ternyata di dalam perkawinan ini bukan keluarga itu kan suatu lembaga unit terkecil di dalam masyarakat, di mana di situ penuh kasih sayang, kemudian
kita ada pengetahuan untuk gizi, kemudian ada pengetahuan untuk reproduksi, kemudian ada pengetahuan bagaimana sih mengasuh anak yang baik. Karena stunting itu ternyata dari keluarga juga, karena pola asuh. Nah, si bayi harusnya diberi ASI 6 bulan. Nah, biasanya ibu-ibu yang bekerja itu kan menitip anaknya tuh kalau ada nenek. Makanya saya bilang, nenek itu sangat berperan penting juga. Pada saat waktu kami ke Posyandu, kita mencoba survei, saya survei, ternyata nenek-nenek itu memegang peranan penting. Nah, jadi saat si ibu bekerja, si cucu menangis, diberinya lah 1 es krim, atau 2 dikasihnya lah ciki, atau coklat. Padahal si bayi ini belum boleh mendapatkan asupan itu. Selama 0 sampai 6 bulan itu, dia harus air susu eksklusif. ASI ya, air susu ibu eksklusif. Nah, ini yang sering terjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya dan teman-teman fokus tahun depan itu termasuk keluarga yang kita sentuh. Nanti kami gandeng tangan PKK dan BKKBN. Nah, seperti itu. Kemudian terkait kami mencoba yang namanya terkait dengan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan. Nah, perempuan itu secara umum dia tidak memiliki akses perekonomian. Karena apa? Karena pengetahuan. Nah, terjadi perkawinan anak menyebabkan si perempuan putus sekolah. Nah, angka putus sekolah tertinggi itu pada perempuan. Nah, pada saat dia menikah, dia tidak memiliki pengetahuan. Pada saat dia bekerja, dia pun jatuh pada sektor informal yang lemah seperti asisten rumah tangga yang gajinya mungkin di bawah UMR, nah, atau tukang cuci dan sebagainya. Nah, ini sangat lemah sekali, ya. Jadi bargaining powernya terhadap ketenaga kerjaan sangat lemah sekali. Dan bargaining terhadap keluarga juga lemah, Bu, ya. Lemah. Kalau seandainya kalau kita bicara ketahanan keluarga seperti yang program yang Ibu sampaikan, kita akan bicara juga masalah ekonomi, Bu, ya. Nah, iya. Itu kan kita bisa dilihat betapa ekonomi itu juga menjadi peran penting, bisa berkata kalau ibu rumah tangga full, dia tidak katakanlah marwah di depan ya sebeberapa mungkin keluarga atau agak rendah diri kayak gitu. Pak, Ibu memandangnya seperti apa? Perempuan yang nilai ekonominya kurang, yang aksesnya kurang, atau karena merasa saya sudah berkeluarga, ngurus anak full gitu, tanpa ya setidaknya mandiri dalam hal ekonomi. Nah, itulah sebabnya kita kerjasama dengan para kader Posyandu nantinya, bagaimana di dalam Posyandu diberikan edukasi kepada keluarga-keluarga ini. Nah, kemudian kami bekerja sama juga dengan Dinas Koperasi UMKM dari baik kabupaten kota, dan juga dengan lembaga perempuan yang bergerak di bidang ekonomi. Jadi mereka memberikan pelatihan untuk dunia wirausaha perempuan. Karena sekarang dengan zaman IT, dengan teknologi yang tinggi, kemajuan teknologi, kita tuh perempuan tidak perlu bekerja di kantor lagi. Bagi mereka yang mempunyai potensi, bakat, memasak, bisa membuat kuliner. channel YouTube jaringan untuk bisa nanti melalui digitalisasi dia bisa seperti online shop itu. Nah, bisa berjualan juga di rumah ya. Iya, jadi tidak perlu dia pergi ke kantor, tapi dengan ada online shop, kemudian dia bisa mengurus anaknya, mengurus keluarganya, tetapi dia bisa memberikan perekonomian dirinya sendiri. Dan itu banyak sekarang. Jadi kita coba didik dan kita daftarkan juga hak mereknya supaya mereka aman. Gitu. Aman dari penjiplakan. Iya, terus nah setelah dia bekerja, memiliki wirausahanya sendiri, dia bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Dan barulah kita bicara ketahanan ekonomi yang seimbang. Gitu. Dan baru kita akan membahas masalah keseimbangan gender. Nah, gitu. Jadi dia setelah dia peningkatan keluarga pendapatannya meningkat, jadi keluarga agak lebih sejahtera, bisa melakukan pendidikan anaknya lebih tinggi. Saya sangat terharu dengan seorang ibu yang datang dari desa Retok ya. Jadi kami bincang-bincang, dia akan menjadikan salah satu sharing, bagaimana dia menikah di usianya masih bermain, menikah dengan suaminya yang lebih tua dan dewasa. Nah, kemudian karena dia masih suka bermain, bagaimana dia mendapatkan cemooh dari tetangganya. Si itu tuh suka main, nggak ngurus suami dan sebagainya.
dan dia dilakukan poligami. Oh. Nah, oleh suaminya karena menganggap dia masih anak-anak. Nah, pada saat dia mendapatkan poligami dan dia waktu saat itu hamil, dia bilang, aku tak boleh seperti ini. Aku harus bisa membiayai diriku. Nah, oleh sebab itu dia coba bekerja apa aja di serabutan waktu itu. Nah, kemudian pada saat dia sudah memahami tentang teknologi, luar biasa, dia membuat keripik keladi untuk meningkatkan ekonominya. Dan alhamdulillah anak-anaknya ada yang jadi bidan, ada yang jadi perawat, dan ada yang bersekolah di Jakarta. Dan dia sangat bangga, dia bisa membiayai kehidupannya tanpa tergantung dari suaminya. Karena suaminya menikah dengan orang yang lebih tua. Sama-sama dewasa lah ya. Nah, dan dia bisa bangga, dia bisa menaikkan haji untuk dirinya sendiri, naik haji bersama ibu bapaknya, bahkan dia menjadi tiang keluarga gitu. Dia bangga. Saya bangga. Itu bisa dilihat kalau perempuan itu punya tekad dan psikologis yang mental yang kuat, itu juga berdampak pada pola pikir. Pola pikir. Jadi karena merasa ada sesuatu yang tersentuh, oh aku enggak boleh seperti ini. Yang itu ditindas suami, yang ini ditindas suami, aku tidak mau. Nah seperti itu ada kesadaran diri karena sudah mendapatkan informasi dan edukasi dari beberapa orang. Waktu itu mungkin yang masuk ke saat itu adalah PK. Nah, sehingga dia bisa, wah sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa sekali. Dia bertahan di dalam rumah tangganya untuk suaminya. Nah sekarang suaminya, mereka menjadi keluarga yang utuh jadi ya, karena suaminya berpisah dengan sebelumnya istri yang madunya. Nah, jadi bercerai kembali kepada dia. Ya, karena mungkin ya kalau perempuan udah mandiri, udah punya terkadang dan dia mengelola usaha suaminya luar biasa. Luar biasa. Mengelola apa sih, kelapa ya, kelapa. Kayak seperti kelapa yang biasa kita minum itu. Nah, dia mengelolanya itu dan dijadikannya cemilan dan sebagainya. Saya bangga dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tapi dia punya semangat yang tinggi. Dia punya semangat dan itulah kita inginnya adanya perempuan tangguh. Kalau banyak perempuan-perempuan seperti itu, perempuan tangguh, Indonesia maju. Indonesia tangguh pastinya. Kalbar pun maju. Nah, kemudian kami coba bagaimana dengan program itu perkawinan anak turun dan kita juga melihat masih ada banyak pekerja anak. Nah, ini yang menjadi tugas kami bersama Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja terkait dengan adanya eksploitasi anak. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat, kita bicara pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan hingga perlindungan anak-anak. Ini akan menjadi refleksi akhir tahun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kira-kira apa lagi turning point yang akan digolskan untuk tahun ini, Bu? Nah, tahun ini kita melihat ya, kita itu perkawinan anak termasuk tinggi di Indonesia. Nomor 5 tertinggi, jangan-jangan nomor sudah naik daripada urutan keempat. Nah, mengapa terjadi perkawinan anak? Ternyata saya pergi ke salah satu kabupaten, saya nggak mau sebutkan. Di kabupaten itu, anak-anak yang usia 5 tahun, 4 tahun, sudah mengenal seks bebas. Karena apa? Ya kembali lagi keluarga. Bagaimana orang tuanya ada yang jadi Bang Toyib dengan Bu Toyib. Pergi bekerja, menjadi migran, enggak pulang-pulang. Dan si anak dititip ke orang tua, nenek atau apa. Dan kondisi lingkungan rumah itu tidak memungkinkan untuk si anak tinggal. Karena apa? Si anak bisa menyaksikan orang tua, orang-orang lebih dewasa dari mereka melakukan hubungan suami istri yang tidak sepatutnya mereka ketahui. Kenapa? Karena kondisi kemiskinan, rumahnya tidak punya kamar. Kalau kita kan ada kamar utama, ada kamar anak, gitu ya, terus ada kamar pembantu. Nah mereka tidak, hanya ada satu kamar dan tidurnya bersama. Nah si anak bangun, tengok orang dewasa bermain, lalu cerita sama temannya juga bercerita. Oh iya katanya. Nah, sekali tanya waktu, dan kadang-kadang orang-orang dewasa itu kurang ajar juga, mainnya siang-siang. Nah waktu ditanya, itu apa? Oh ini mainan main dewasa. Nah jadi mereka bilang, aku juga ingin mainan seperti orang dewasa, seperti ini terlihat dalam tanda kutip nyaman. Dan mereka melakukan, dan itu menjadi ketagihan.
di kabupaten itu. Nah itu yang sangat, dan di kabupaten itu juga perkawinan anak tinggi. Tinggi ya. Nah, di kabupaten tersebut perkawinan anak tinggi. Kemarin kita melihat ada 146 pasang untuk perkawinan anak. Tinggi juga Bu ya. Jadi si anak perempuan yang menikah dengan ada yang orang yang cukup umur, ada juga yang sesama anak. Nah itu yang membuat kami bersama USAID erat membuat rencana strategis daerah dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Jadi program kami fokus ke situ, dan kemudian selain itu kita melakukan juga terkait dengan pencegahan kekerasan seksual dan bullying. Nah itu tinggi, Bu, ya. Bullying ternyata banyak di sekolah-sekolah. Nah itu yang kita, jadi program kami ke depan itu satu, keluarga, kemudian perlindungan perempuan dan anak. Kita membuat ramah perempuan dan juga sekolah ramah anak, dan kita mendorong beberapa kabupaten untuk menjadi kabupaten layak anak. Nah kemudian kami juga melakukan peningkatan kualitas data gender dan anak. Karena apa? Data itu sangat penting sekali. Di dalam perencanaan apapun kalau datanya tidak valid, maka perencanaan yang dilakukan, program dan kegiatan juga tidak menyentuh sasaran. Nah ini yang kita sedang perbaiki bersama-sama Kementerian PPA. Kami melakukan ada namanya aplikasi Simponi. Jadi setiap hari Simponi itu masuk data kekerasan anak, perempuan, kemudian tindak pidana perkara perdagangan orang. Nah ini kami marak-maraknya dan berkolaborasi dengan Menko Polhukam beserta jajarannya juga dengan Kementerian PPA dan Ditjen Bina Bangda dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Baru tahu kan? BP3A banyak masalahnya kan? Lumayan banyak untuk Bu. Program sekarang dan pastinya program untuk tahun depan Bu ya akan semakin banyak. Iya. Pesan terakhir terhadap perempuan kita sebagai seorang perempuan pastinya ingin dong dihargai, dilindungi pastinya. Mungkin pesan-pesan Ibu terhadap para perempuan di sana yang masih minder, yang masih saya belum mampu nih, gimana Bu? Pesan-pesannya. Wahai kaum perempuan, jadi kayak berpuisi pula aku ya. Janganlah engkau merasa takut akan dirimu. Janganlah engkau merasa akan selalu terlindungi. Jadi seperti Cinderella yang ingin dilindungi. Berkacalah pada diri kita sendiri dan dunia. Bahwa kamu bisa, bahwa aku mampu. Bahwa aku bisa menciptakan dunia. Membawa dunia menjadi indah dan berwarna. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa perempuan itu adalah perlu dilindungi. Iya, perempuan dilindungi. Tapi siapa yang melindungi kita kalau bukan diri kita sendiri? Oleh sebab itu, wahai perempuan dimanapun berada, mari tingkatkan kualitasmu dari aspek pengetahuan. Meskipun dirimu tidak tamat sekolah, kamu bisa melakukan apa-apa. Kamu menjadi perempuan yang tangguh, ya, perempuan yang bisa melakukan apa saja. Kita bangga bahwa kita bisa melakukan, menjadi perempuan yang bisa melakukan apa saja. Namun dengan kasih sayang. Nah, pada saat kamu dilakukan kekerasan terhadapmu, kamu harus mengatakan kepada siapapun yang melakukan kekerasanmu, aku memaafkanmu dan aku memaafkan diriku. Maka hidupmu akan bahagia. Karena kamu telah memaafkan orang yang berbuat jahat kepadamu, dan kamu sudah memaafkan dirimu sendiri sehingga kamu bisa melakukan apapun untuk dunia. Oke. Pastinya di luar sana segelintir banyak perempuan-perempuan sukses yang mampu berjuang, yang mampu berdikari tanpa pendidikan, tanpa bantuan siapapun, tapi mereka itu mampu untuk bertarung dengan dirinya sendiri dan pastinya dengan orang lain. Terima kasih sudah berbincang Ibu. Terima kasih Bu Herculana atas waktunya. Sama-sama. Jika mereka bisa, perempuan di sana bisa, Anda pun pasti bisa. Terima kasih, saya Wati Susiwati, sampai jumpa. Iya. Perempuan Indonesia tangguh, perempuan Indonesia maju.